Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh ini, kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliyin ini masih mengkaji surat Al-Baqarah ayat 181. Karena kemarin kita belum sempat membahasnya. Surat Al-Baqarah ayat 181 halaman 27. Dan ini masih berbicara tentang wasiat. Wasiat dalam arti yang berkaitan dengan materi ya, atau yang berkaitan dengan harta, yang berkaitan dengan barang. Nah, di ayat 181 ini Allah berfirman, fa maka man barang siapa, di faman maka barang siapa badala mengganti hu nya itu domir itu Pak, kata ganti. Fungsinya domir itu untuk meringkas pembicaraan. Nah, yang diganti itu adalah isi wasiat maksudnya Pak. Jadi barang siapa yang mengganti isi wasiat ba'dama setelah, ini pakai mim karena setelah ba'da itu diikuti kata kerja. Kalau tidak diikuti kata kerja itu tidak pakai ma. Seperti ba'dal maghrib, nah itu karena maghrib bukan kata kerja. Atau ba'dal ba'dal maut, nah itu. Jadi kenapa ada maknya? Karena setelah ba'da ada kata kerja atau diikuti dengan kata kerja. Seperti ka dengan kama. Kalau setelah ka itu kata benda, itu nggak pakai mim. Kasamsi, bagaikan matahari. Tapi kalau setelah ka-nya itu kata kerja, itu ditambah dengan ma. Kama su'ila Musa, nah itu su'ila kan kata kerja. Nah di sini pun setelah ba'da itu kata kerja, maka ada maknya ba'dama setelah sami'a mendengar hu isi wasiat itu. Di barang siapa yang merubah atau mengganti, baik itu dengan cara menambah atau dengan cara mengurangi, setelah dia mendengar isi wasiat itu, fa innama maka sesungguhnya hanyalah itsmuhu dosanya itu alal ladzina untuk orang-orang yubaddilunahu yang menggantinya. Nah di sini diperkirakan ada kemungkinan gitu ya.
ada kemungkinan bahwa ketika mengganti isi wasiat itu dilakukan bukan hanya oleh sendirian, tetapi bisa juga dilakukan oleh beberapa orang. Ada beberapa orang gitu ya yang membentuk tim barangkali atau bekerja sama untuk mengganti isi wasiat itu. Nah, jadi barang siapa yang mengganti isi wasiat padahal dia sudah mendengarnya langsung dari pemberi wasiat sebelum dia meninggal dunia, baik itu dengan cara menambah atau mengurangi, maka yang memberi wasiat itu enggak berdosa, Pak. Yang berdosa itu adalah yang merubah isi wasiat itu. Kan sering beredar di masyarakat karunyanya itu almarhum hartana malah jadi sengketa, kan jadi dosa cenah ke almarhum. Nah, itu almarhum itu enggak dengan sengketanya ahli waris atau dengan sengketanya kerabat yang ditinggalkan gara-gara berebut harta, itu enggak sampai ikut berdosa. Yang berdosa itu mereka saja yang bersengketa. Karena dalam konsep Islam itu dosa yang dilakukan oleh seseorang itu tidak menular kepada dosa yang lain atau tidak bisa dipindahkan kepada yang lain. Yang menerima atau menanggung hukumannya itu yang berbuat dosa. Ketika ada anak berbuat dosa, orang tuanya enggak menanggung dosa anak, Pak. Kalaupun nanti orang tua itu dikenakan dosa, itu dikenakan dosa kalau orang tua itu enggak mendidik anaknya gitu. Dia enggak mendidik anaknya dengan agama, lalu anaknya itu berbuat dosa. Nah, orang tua itu dikenakan hukuman karena tidak mendidik. Dosa yang dilakukan oleh anaknya untuk anaknya. Itu harus dipahami juga gitu ya. Inna sesungguhnya Allah Sami'un Maha mendengar, Alimun Maha mengetahui. Nah, makanya Pak ada terobosan baru, Pak. Ini nanti setelah satu ayat lagi nih. Karena kita tidak bisa menyimpulkan sebuah ketetapan hukum hanya dengan melihat satu ayat ini, Pak. Jadi untuk melahirkan istinbat hukum atau kesimpulan hukum yang seimbang itu, ini kita harus membahas juga ayat yang 182-nya nih. Biar nanti disinkronkan antara ayat 181 dengan 182. Faman maka barang siapa khofa, yang takut, yang khawatir, mim musin. Musin itu orang yang memberi wasiat. Barang siapa yang khawatir, mim musin, jika pemberi wasiat itu janafan. Al-janib itu ini kesalahan yang bisa disebabkan karena kebodohannya atau kesalahan yang disebabkan karena ketidaksengajaannya, atau isman, berbuat dosa. Nah, bedanya janapan dengan isman di situ. Kalau isman itu perbuatan dosa yang orang yang melakukannya itu tahu gitu, bahwa itu adalah dosa, atau dia sengaja melakukannya padahal dia sudah tahu itu dosa. Nah, kan ada kalanya orang berbuat salah itu, Pak, itu mengakibatkan dosa, tapi ada kalanya juga tidak mengakibatkan dosa. Jadi tidak semuanya perbuatan salah itu berdosa. Kayak begini nih,
Bapak-bapak minum kopi begitu bangun tidur 10 gelas. Salah teh Pak, tapi ente dosa oge gitu. Salah tapi enggak dosa. Atau makan cabai 1 kilo gitu, salah itu. Tapi enggak berdosa juga. Atau bisa juga janapan itu berkaitan dengan perilaku, dengan agama. Kan ada orang yang berbuat salah itu karena ketidaktahuan gitu, atau karena kelalaian, atau karena hilaf. Nah, bisa saja pemberi wasiat itu salah dalam wasiatnya itu Pak, salah menurut ukuran ini. Kalau ditinjau dari hukum waris Pak. Kan kemarin kita sampaikan bahwa berbicara wasiat itu tidak lepas dari berbicara waris. Bahkan ayat 180 itu Pak, ayat 180 itu para ulama mengatakan ayat tersebut itu sudah dihapus, sudah dinasih Pak, oleh ayat mawaris. Ayat-ayat waris diantaranya An-Nisa ayat 111. Cukup banyak tuh di surat An-Nisa tentang waris itu. Dalam arti dihapus satu nih, kedudukan hukum yang tadinya wajib itu dihapus atau turun menjadi sunnah. Kemudian yang kedua, wasiat yang tadinya boleh kepada ahli waris itu berdasarkan hadis Nabi dilarang Pak, wasiat kepada ahli waris kalau berkaitan dengan harta. Sekali lagi nih, wasiat kepada ahli waris kalau berkaitan dengan harta tidak boleh, kecuali kalau di situ menghadirkan saksi yang bukan ahli waris. Kenapa tidak boleh? Dikhawatirkan berlaku curang, berat sebelah. Pak Pitoyo nih banyak hartanya, lalu sudah kelihatan ada tanda-tanda mau meninggal, sudah merasa bahwa Pak Pitoyo itu nih rasa-rasanya tanda-tanda kematian saya sudah dekat, pokoknya sakit atau bisa terasa sih Pak. Kan sebelum orang meninggal itu seringkali nikmatnya mulai dikurangi gitu Pak, mulai dikurangi, walaupun tidak semua orang begitu. Umpamanya jalan sudah tidak seperti dulu, mata juga sudah tidak seperti dulu gitu. Nikmat makan, nikmat tidur juga sudah dikurangi gitu. Itu kan sebetulnya tanda-tanda bahwa kita itu sudah mulai menghadapi kematian itu Pak. Nah, lalu Pak Pitoyo itu berwasiat kepada anaknya, tapi yang diberi wasiat itu katakanlah budak teh Fuad. Karena Pak Pitoyo itu sangat sayang sama Fuad, Pak Pitoyo berwasiat kepada Fuad berkaitan dengan harta. Nah itu nggak boleh itu, karena nanti anak yang lain akan cemburu Pak, atau akan menimbulkan pertanyaan pada anak yang lain. Jangan-jangan Fuad ini nggak bohong gitu. Jangan-jangan Fuad itu curang gitu. Makanya kan Nabi mengatakan la wasiyata liwarisin gitu. Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris, kecuali kalau mendatangkan saksi dari pihak luar ahli waris. Nah itu Pak. Atau kecuali kalau seluruh ahli warisnya dikumpulkan Pak, ada semuanya di situ gitu. Nah bahkan sekarang itu ada terobosan baru itu Pak yang cukup bagus gitu. Dalam arti untuk menghindari sengketa di kemudian hari, biasanya harta warisan itu akan ini ya, sudah dibagi tapi belum diberikan Pak. Apa bahasanya tuh ya?
Jadi biasanya si pemilik harta, pewaris itu orang tua katakanlah, dia sudah mengambil ahli yang ahli di bidang faraid, padahal dia masih hidup. Nah, lalu dibagi itu Pak, dibagi. Ini si A dapat hartanya ini di tempat ini, si B dapat sekian daerah ini, si C dapat sekian daerah ini. Sudah dibagi, tapi belum diambil, belum diberikan. Baru akan diambil itu ketika sudah meninggal dunia. Dan itu bisa berubah kalau seandainya dalam perjalanan sebelum meninggal dunia itu ternyata terjual oleh orang tuanya, itu bisa dibicarakan ulang itu. Nah, kenapa kok dilakukan seperti itu? Itu untuk menjaga adanya percekcokan atau persengketaan di kemudian hari. Jadi kalau seandainya setelah dibagi itu muncul percekcokan, nah itu bisa dibicarakan lebih dahulu kan, atau bisa dimusyawarahkan lagi mumpung orang tuanya masih ada. Bisa sebagai wasit orang tuanya itu penengah nanti. Kan seringkali begini, kalau orang tuanya masih hidup saja sudah cekcok gitu Pak, apalagi kalau sudah meninggal gitu Pak. Tidak ada yang membereskan itu. Nah, cuman tadi satu kali lagi nih, itu hartanya belum diberikan, belum diambil, baru hanya dijatah-jatah saja gitu, saja. Nah, itu yang disebut dengan prawaris itu Pak, atau yang sering disebut dengan qayyid gitu. Di qayyid itu diikat-ikat gitu. Nah, itu hasil ijtihad karena berdasarkan beberapa kasus. Sering kalau harta warisan itu dibagikan setelah meninggal terjadi percekcokan gitu. Nah, itu sebagai ini aja Pak, sebagai untuk mendapatkan kemaslahatan. Tapi kalau barudak nasaroleh tidak mengapa gitu. Makanya kan para ulama mengatakan jangan memberikan harta warisan kalau belum mewariskan ilmu dan iman gitu Pak. Jadi jangan memberikan harta warisan kalau kita belum mewariskan ilmu dan iman. Karena harta warisan tanpa dibarengi ilmu dan keimanan itu hanya akan menimbulkan malapetaka itu Pak. Dan itu biasanya yang namanya keluarga, saudara itu mulai renggang itu setelah itu Pak. Jadi ini cukup banyak penelitian Pak. Kenapa adik kakak gitu ya, mereka dilahirkan dari rahim yang sama, kemudian hidup di rumah yang sama, makan di dapur yang sama, bahkan kadang tidur di kamar yang sama, tapi setelah di kemudian hari tidak saling kenal gitu. Bahkan ada yang bermusuhan itu. Banyak itu kasus di masyarakat. Banyak orang itu yang lebih dekat dengan orang lain ketimbang dengan adiknya, dengan kakaknya. Kalau kanu lain menganjang mual minggu, kalancek nama satahun sekali gitu. Nah, kan banyak di masyarakat. Itu biasanya terjadinya setelah pembagian waris itu Pak. Biasanya begitu. Nah, makanya mengenai waris ini harus betul-betul. Cuman sayangnya di masyarakat ketika pembagian waris itu tidak mau menghadirkan orang yang ahli, sayangnya di situ. Padahal dalam menghadirkan yang ahli mual beak sabaraha atau peburuhna gitu. Aina kudu diperhitungkannya daripada ayeuna keluarga cekcok mending muruhan kiai anu ahli di bidang waris daripada keluarga cekcok gitu. Karena begini, kalau mendatangkan yang ahli, katakanlah ulama yang ahli di bidang faraid, itu si anak itu akan mendengar Pak, Tapi kalau dibagikan oleh bapaknya, bapak saya bisa naon gitu. Kan gitu. Bahkan sekalipun bapaknya ahli, anak itu akan ada kecurigaan. Si bapak makan kamari berat sabelah cenah.
lebihnya kasih itu daripada ke saya, begitu. Jadi mestinya mendatangkan ahli dari luar itu untuk kemaslahatan itu Pak. Kita lanjutkan nih. Jadi barang siapa yang dikhawatirkan pemberi wasiat itu melakukan kesalahan au isman atau dosa, fa aslaha maka berbuat islahlah bainahum di antara mereka. Fala isma, nah ini Pak, fala isma maka tidak berdosa alaihi kepadanya. Nih kata fala isma yang di sini Pak nih, fala isma alaihi di ayat 182 itu bisa menjadi pembanding untuk kalimat di ayat 181 fa innama ismuhu alal ladzina yubaddiluna gitu. Tadi kan di ayat 181 dilarang merubah isi wasiat. Kalau merubah isi wasiat maka berdosa. Dosanya ditanggung oleh yang merubahnya. Di ayat 182 boleh merubah isi wasiat. Nah itu Pak. Dan tidak berdosa kalau merubah isi wasiat itu dikarenakan si pemberi wasiat itu salah dalam berwasiat, entah itu kesalahannya disengaja ataupun tidak disengaja. Nah makanya tadi saya katakan 181 dengan 182 itu harus dikompromikan itu Pak. Kalau dalam istilah thariqatul jam'i, usul fikih di thariqatul jam'i itu dikompromikan. Sehingga nanti akan melahirkan kesimpulan hukum begini. Jika muncul pertanyaan, bolehkah merubah isi wasiat? Ya tergantung gitu Pak. Tergantung. Kalau isi wasiatnya itu benar, tidak bertentangan dengan syarat dan rukun wasiat, atau tidak berbenturan dengan ketentuan waris, tidak boleh dirubah Pak. Tidak boleh, berdosa kalau merubah itu. Tapi kalau isi wasiatnya itu salah Pak, dilihat dari hukum wasiat salah, dilihat dari hukum faraid juga salah, maka boleh merubah isi wasiat itu. Bahkan harus dirubah itu Pak. Karena kan ada kaidah begini, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Jadi tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Contohnya begini nih, Papi Toyo itu berwasiat, wasiatnya kepada anak, kepada ahli waris. Yang diwasiati cuma satu orang, sementara yang lain tidak diajak. Berarti Papi Toyo sudah salah dalam berwasiat. Nah, maka nanti boleh dirubah itu, karena dari awal Papi Toyo sudah menyelisihi cara berwasiat. Mestinya berwasiat itu kepada yang bukan ahli waris, atau kepada ahli waris tapi semuanya dihadirkan. Nah itu. Yang kedua, Papi Toyo berwasiatnya sudah kepada orang lain. Dan tentu Pak, yang diberi wasiat itu bukan sembarang orang, bukan. Akhirnya tiba-tiba wasiat gitunya kata tetangga gitu. Tapi tetangganya tidak bisa dipercaya, nggak bisa. Wasiat itu biasanya itu kepada orang-orang yang bisa dipercaya. Wasiat umpamanya ke kiai, ke ustaz, ke tokoh-tokoh agama yang keimanannya, akhlaknya bisa dipercaya. Atau lamun ayeuna wasiat ka preman mah atuh sarojeng bohong atuh Pak. Bisa wae ku preman teh disalahgunakannya dirubah eta wasiat teh. Jadi kepada orang yang amanat itu kalau wasiat itu. Nah, kemudian Papi Toyo caranya sudah betul, berwasiatnya itu kepada orang lain yang bisa dipercaya. Tapi nah isi wasiatnya itu salah. Itu bisa dirubah. Umpamanya Papi Toyo berwasiat, nih nanti separuh harta saya
kalau saya meninggal sumbangkan ke Masjid Muhajirin. Nah itu bisa dirubah itu Pak. Kenapa bisa dirubah? Karena wasiat itu maksimal sepertiga, sementara Pak Pitoyo berwasiatnya separuh. Berarti kan salah tuh. Boleh dirubah. Ini Pak Pitoyo berwasiat mewakafkan harta ke Muhajirin setengahnya. Ini kan bertentangan dengan aturan wasiat. Mestinya sepertiga, dirubah lagi. Itu boleh itu. Atau Pak Pitoyo berwasiat untuk memberikan harta kepada saudara gitu. Dan harus jadi pertimbangan juga nih Pak nih. Kan ketika pembagian harta itu Pak, ini kan yang namanya duit itu manis itu Pak. Manis akan tercium oleh saudara gitu. Walaupun yang namanya saudara itu tidak mendapatkan bagian Pak, dari harta warisan. Katakanlah kita punya keponakan, punya alo gitu banyak dulur tapi geus lalaer gitu, itu nggak dapat bagian. Tapi kalau pas pembagian warisan mereka itu mendengar itu Pak, wah ini tuh pembagian warisan ini tuh gitu. Nah kalau seandainya kita mau ingat kita ambil saja nih untuk saudara-saudara kita. Kalau sepakat Pak, itu bagus itu diberikan itu kepada saudara-saudara itu. Tapi jangan melebihi sepertiga. Tapi kalau tidak sepakat, boleh sendiri. Pak Pitoyo sudah dapat jatah nih. Pak Pitoyo membagikan harta. Lalu Puad, anak Pak Pitoyo sudah dapat jatah. Sudah dapat warisan. Puad mau ngasih kepada saudara-saudara. Ya silahkan saja kalau begitu. Makanya ayeuna ngajual manuk wae aya uang denger kan gitu Pak. Uang dengernya mana kan, uang kagetnya mana, tas sarua dina warisan ge teh jalma teh. Wah, atuh. Jangan dikira pas pembagian warisan itu saudara-saudara enggak dengar, itu dengar itu. Nah, walaupun tidak mereka tidak mendapatkan bagian, itu mah kainget ya Pak, kainget. Supaya jempling gitu. Ya. Bagaimana tak boleh enggak kalau misalnya pada saat orang sudah meninggal itu sudah berwasiat, kalau aku mati nanti tolong sebelum dibagi waris ambil dulu sebagian tadi yang tidak melebihi dari sepertiga untuk diberikan kepada orang yang dianggap perlu untuk diberilah, katakanlah saudara atau apa gitu. Kemudian baru setelah diambil itu baru tentang warisnya itu gimana kan seperti itu? Iya. Ya memang bagusnya begitu. Tapi tadi maksimal sepertiga. Kemudian harus disetujui oleh ahli waris. Kalau seandainya ahli waris tidak setuju, itu akan menimbulkan madarat. Lebih baik nanti saudara itu diberi oleh orang yang ridho saja. Jadi jangan dipotong dari harta keseluruhan, jangan. Setelah dibagi, pada ayah di antara budak kita punya anak 4, ayah salah satu nanu soleh. Dalam musyawarah nggak setuju kalau hartanya dipotong dulu sepertiga. Jangan diterusin itu Pak. Kalau ada salah satu anak yang tidak setuju, setelah dibagikan, biarkan saja nanti anak yang soleh, anak yang ngerti memberi kepada saudara gitu. Itu lebih maslahat seperti itu. Karena syarat untuk ditunaikannya wasiat itu 2. 1, tidak melebihi sepertiga Pak. Ini rukun gitu, rukun wasiat itu. Yang kedua, persetujuan ahli waris itu. Kalau ahli waris nggak setuju akan menimbulkan madarat. Nah, makanya supaya tidak menimbulkan madarat itu bagusnya ahli waris itu diundang sebelum meninggal itu. Nih nak, bapak punya harta sekian.
Bapak itu ingin punya tabungan buat nanti di alam kubur, di akhirat gitu. Bagaimana kalau Bapak wasiatkan, atau istilahnya di masyarakat itu wakafkan? Bagaimana kalau Bapak wakafkan sepertiganya untuk saudara-saudara kita? Kan banyak yang tidak mampu. Itu pun yang sepertiga itu dibagi lagi, separuh untuk saudara, separuh untuk masjid gitu. Tapi jumlahnya sepertiga. Bagaimana menurut kalian? Rela tidak gitu. Nah, kalau anaknya sepakat rela, ya sudah silakan. Tapi kalau anaknya salah satu, apalagi semuanya enggak rela, jangan gitu Pak. Jangan. Karena kalau sudah bicara harta, itu anak itu punya hak untuk bicara. Anak punya hak untuk bicara. Kita lanjutkan nih. Innallaha, sesungguhnya Allah, Ghafurun, Maha Pengampun, Rahimun, dan juga Maha Penyayang. Nah, ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, dan untuk kemaslahatan, Pak, untuk kemaslahatan itu bagusnya dalam pembagian waris itu kita mengambil pihak yang ahli dalam pembagian waris itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.